Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik, Eva, terima kasih. Perpanjangan masa pengetatan perjalanan masih berlaku menyusul masih adanya masyarakat yang melakukan arus balik lebaran. Untuk mengetahui pergerakan aktivitas masyarakat serta pantauan lalu lintas sudah bergabung rekan Jane William dari Pelabuhan Merak, Banten, serta petugas NTMC Polri Bribtu Anggun yang akan melaporkan pantauan CCTV di beberapa lokasi di studio NTMC Polri. Sebelumnya kita akan ke Jane William terlebih dahulu. Jane, bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak pada saat ini, apakah masih terjadi kepadatan di sana? Ya, Egan, untuk pagi ini kondisi di Pelabuhan Merak yang kami pantau tidak terjadi kepadatan, kondisinya masih landai, ini cenderung sepi, Egan. Untuk saat ini ada kapal yang sedang bersandar menunggu jadwal keberangkatan menyeberang dari Pelabuhan Merak ini menuju ke Bakauheni di Lampung, Sumatera. Untuk aktivitas di Pelabuhan Merak memang sudah berjalan kembali normal. Peningkatan volume keberangkatan kapal yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini juga sudah meningkat, begitu juga sebaliknya. Kapal yang tiba dari Bakauheni ke Merak ini juga sudah meningkat volume keberangkatannya atau volume aktivitasnya, namun tidak menimbulkan kepadatan. Jadi akan terlihat cukup padat aktivitasnya apabila ada kapal yang bersandar kemudian menurunkan penumpang, kendaraan dan juga angkutan begitu. Namun setelah lewat ini sudah kembali normal. Untuk operasional di Pelabuhan Merak ini juga sudah berjalan seperti biasanya. Dari yang sebetulnya pada saat masa penyekatan mudik hanya beberapa dermaga saja yang dioperasikan. Saat ini ke seluruh dermaga, ada 7 dermaga ini juga sudah dioperasikan. Kapal yang dioperasikan juga sudah lebih banyak jumlahnya, perharinya bisa mencapai antara 28 sampai 30 kapal, dan rute perjalanan atau tripnya juga sudah diperbanyak menjadi 109 rute. Egan? Ya, Jane William, apakah di sana masih ada pos penyekatan? Iya, untuk di Pelabuhan Merak sudah tidak ada pos penyekatan lagi, kan? Karena penyekatan sudah dilakukan di Bakauheninya. Jadi memang diharapkan dari sebelum keberangkatan di Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak ini, pemeriksaan sudah betul-betul dilakukan secara ketat. Jadi benar-benar dipastikan mereka yang berangkat dari Lampung menuju ke Pelabuhan Merak di Banten ini yang ingin memasuki wilayah Jawa dan sekitarnya sudah betul-betul memenuhi persyaratan di posko penyekatan yang ada di Bakauheni. Jadi sudah dicek SIKM-nya, dicek keperluannya apa, dan yang pasti sudah dipastikan negatif COVID-19. Jadi begitu tiba di Pelabuhan Merak ini, mereka sudah bisa menuju ke tujuannya masing-masing, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, dan juga ada imbauan dari Polda Banten bagi yang sudah tiba di Banten ini untuk tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi kembali memeriksakan dirinya ke posko PPKM yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal untuk memastikan bahwa dirinya betul-betul negatif COVID-19 sehingga tidak menimbulkan klaster baru atau tidak menularkan, dikhawatirkan bisa menimbulkan kasus COVID-19. Jadi untuk yang di Merak ini sistemnya hanya menerima yang datang dari Bakauheni saja. Begitu. Untuk sementara demikian, Egan, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari Pelabuhan Merak, Banten kita ke studio NTMC Polri. Ada Bribtu Anggun. Bribtu Anggun, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Kevin Egan, dan selamat pagi pemirsa. Kami dari NTMC Polri melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Polri di sejumlah titik di wilayah Ibu Kota Jakarta. Untuk yang pertama kita mulai dari kawasan Flyover Mampang, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terlihat cukup lengang. Begitupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Kami himbau bagi Anda, para pengendara, untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan. Dan perlu kami informasikan untuk mengurai kepadatan di tol dalam kota,
sehubungan dengan jam perkantoran, pihak kami memberlakukan sistem kontraflow yakni pada pukul 6 hingga 8 pagi dengan titik awal kontraflow adalah kilometer 0200 Halim dengan titik akhir kilometer 8 plus 100 Senayan, sedangkan pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat, titik awal kontraflow adalah kilometer 1 plus 700 Cawang dan titik akhir pada kilometer 8 plus 100 Senayan. Kemudian kita beralih ke traffic light Kalibata, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Pancoran maupun dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kalibata masih terlihat ramai lancar dan ketersendatan hanya terjadi di antrian traffic light saja. Diimbau bagi para pengendara khususnya roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop dan patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara yang lainnya. Berikutnya kita beralih ke CCTV Traffic Light Halim, Jakarta Timur. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke Jatiwaringin masih terlihat ramai lancar. Begitupun dari arah Jatiwaringin yang akan mengarah ke Halim. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan janganlah menerobos jalur Transjakarta dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita beralih ke Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Terlihat saat ini arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan mengarah ke Blok M sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam dimulainya perkantoran. Begitupun dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Senayan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi khususnya roda 4. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop dan juga bagi para pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas karena di kawasan ini sudah diberlakukan sistem tilang secara elektronik ataupun etle. Pemirsa selalu patuhi aturan dalam berkendara dan dihimbau di jalan raya agar tidak terjadi kecelakaan yang merugikan kita dan juga pengendara lainnya. Dan kami ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1510669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribtu Anggun melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Bribtu Anggun dari Studio NTMC Polri Jakarta dan sebelumnya ada Jen William dari Pelabuhan Merak, Banten.